Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu baik dan bisa menjaga kesehatan. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Pak Ridho. Kali ini Pak Ridho akan mengajarkan pelajaran adik akhlak. Ya, untuk adik akhlak, insya Allah untuk hari ini kita akan belajar tentang kejujuran. Bisa dibuka bukunya di halaman 28. Dipersiapkan ya. Ya kakak semua, sebelum kita mulai, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya robbal alamin. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Oke kakak semua, sebelum Pak Ridho mulai, kakak membuka dulu bukunya di halaman 28, buku At-Tahliyah wa Targhib. Bismillahirrahmanirrahim. Kejujuran. Jujur adalah menyampaikan sesuatu sesuai kenyataan. Orang yang jujur itu menunjukkan bahwa agamanya baik, akalnya sehat, punya harga diri, sadar bahwa itu hal terpuji, bahkan akan menjadi orang yang dikenal banyak orang akan kejujurannya. Maka tidak ada yang lebih istimewa daripada jujur. Tidak ada tabiat yang lebih sempurna daripada jujur. Tak ada pemberian yang lebih mulia daripada jujur. Tidak ada kabar yang lebih lembut selain jujur. Ya kakaknya, tadi sudah disebutkan bahwa jujur itu menyampaikan atau mengucapkan sesuatu sesuai dengan faktanya atau sesuatu yang benar-benar terjadi, kenyataan sesuai dengan kenyataan. Jadi tidak berbohong. Ya, orang yang jujur itu menunjukkan bahwa agamanya baik karena pasti agama mengajarkan kejujuran. Kemudian akalnya sehat. Hanya orang-orang yang akalnya tidak sehat saja yang tidak berkata jujur. Kemudian punya harga diri. Ya, melambangkan kejujuran itu melambangkan bahwa dia adalah orang yang memiliki harga diri. Kemudian sadar bahwa itu hal terpuji. Tahu bahwa kejujuran itu adalah baik. Kemudian bahkan akan menjadi orang yang dikenal banyak orang akan kejujurannya. Seperti siapa dulu? Ya, Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Rasul itu sangat jujur, makanya ketika Rasul berdagang itu banyak orang yang beli walaupun bukan orang-orang Islam. Jadi kalau kita jujur berarti kita itu meniru akhlaknya Rasul. Ya kakak ya. Nah, ini maka tidak ada yang lebih istimewa daripada jujur. Gak ada yang spesial daripada jujur. Tidak ada tabiat yang lebih sempurna daripada jujur. Tabiat itu artinya kebiasaan. Jadi nggak ada kebiasaan itu yang lebih baik daripada kejujuran. Tidak ada yang sempurna kebiasaannya tanpa kejujuran. Tak ada pemberian yang lebih mulia daripada jujur. Ya, yang lebih mulia daripada jujur itu nggak ada. Tidak ada kabar yang lebih lembut selain jujur. Ya, kabar yang baik itu adalah kabar yang sesuai dengan kenyataannya, bukan yang malah berbohong. Ya kakak ya. Ridho lanjutkan ya. Di bawahnya itu Allah berfirman. Ini di dalam surat At-Taubah ayat 119. Di bukunya kakak semua tidak ada tulisan suratnya, jadi bisa ditulis pakai pulpen ya.
Nah, di situ ada ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah atau bertakwalah kalian kepada Allah. Jadilah kalian orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as shadiqin, atau artinya bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Allah itu menyuruh kepada orang yang beriman untuk berkata jujur. Ya, kalau beriman itu pasti takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah dan juga jujur. Allah juga berfirman, hanya orang-orang yang tidak beriman pada ayat-ayat Allah saja yang melakukan kebohongan. Tuh kan? Jadi kata Allah, hanya orang-orang yang tidak beriman saja yang melakukan kebohongan. Dilanjut ya, di halaman 29. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata ke Hasan bin Ali. Hasan bin Ali ini adalah saudaranya Husain, yaitu cucunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari putrinya Sayyidah Fatimah yang menikah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad berkata kepada cucunya yaitu Hasan bin Ali, tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu dan lakukanlah hal yang membuat tenang. Sesungguhnya kebohongan adalah keraguan, sementara kejujuran adalah ketenangan. Ya, ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad kepada cucunya. Jadilah orang yang jujur agar tenang. Gitu. Jangan menjadi orang yang bohong, nanti menjadi orang yang ragu-ragu. Ada ungkapan syair, tak pernah ada sesuatu yang lebih menjauhkan seseorang dari harga diri dan keagungan daripada kebohongan. Jadi kebohongan itu bisa menjadikan orang itu jauh dari seseorang yang memiliki harga diri dan juga jauh dari keagungan. Tidak ada kebaikan apapun di dalam kebohongan. Yang ada hanya menjatuhkan martabat kaum laki-laki. Ya, ini jadi berbohong itu justru malah menjatuhkan martabat. Oke, lanjut di bawahnya. Maka dari itu mari kita biasakan bersikap jujur hingga mengakar dan menjadi karakter. Sesungguhnya kejujuran akan membuatmu selamat, sukses, dicintai Tuhan dan semua manusia. Kita lanjut ke halaman 30. Dibuka ya, halaman 30. Ketika kamu ditanya seseorang, namun saat itu kamu lupa, tidak tahu pastinya, maka seyogyanya kamu berangan-angan pelan-pelan, kemudian baru menjawab dengan apa yang kamu ingat. Ya, berangan-angan ini maksudnya adalah kita ingat-ingat. Jangan asal menjawab apa yang ditanyakan oleh seseorang. Kalau ditanya nggak tahu jawabannya apa, ya sudah bilang tidak tahu. Jangan malah mengatakan yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Ketika datang, oke diteruskan, ketika datang padamu keraguan di dalam kabar yang ingin kamu sampaikan, maka jangan menjawab dengan lagak meyakinkan. Tuh, ya, ketika kamu memiliki keraguan, itu jangan sampai menjawab sekenanya. Apalagi menjawab padahal tidak tahu yang sebenarnya, tapi menjawabnya dengan lagak yang meyakinkan, seolah-olah tahu apa yang sebenarnya. Bahkan, diteruskan lagi, bahkan yang lebih baik adalah jujur dan tunjukkanlah sikap seakan tidak tahu. Lebih baik jujur, bilang tidak tahu. Kalau nggak tahu ya bilang tidak tahu. Oke, lanjut ke bawahnya. Secara umum, bohong itu merupakan perbuatan buruk.
maka jauhilah. Kalau sampai tidak, maka kamu akan bertemu dengan kehinaan, bohong, dan imbas dari bohong yakni mendapat cap jelek. Ya, kalau ada tukang bohong berarti dia orang yang jelek, tidak baik. Sehingga yang ada nanti kamu banyak dihina. Selalu jujur karena jujur menuntun pada kesuksesan. Ya, jadilah orang yang jujur seperti akhlaknya Nabi Muhammad. Apa ya kakak ya sifatnya Nabi Muhammad, sifat wajibnya? Yang pertama adalah siddiq. Siddiq ini berkata jujur. Kemudian tabligh, amanah, fatona. Ya, siddiq, amanah, tabligh, fatona. Jadi siddiq ini salah satunya adalah sifatnya Nabi Muhammad yang berarti jujur atau mengatakan sesuatu sesuai dengan faktanya atau sebenarnya. Cukup sekian dulu ya untuk mata pelajaran adik akhlak kali ini. Apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan dari Pak Ridho, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup, mari kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.